Ruang Dewa Bela Diri. Bab 671 sampai dengan 675. Bab 671 terlihat seperti anjing. Di langit berbintang yang tak berujung. Lingkaran riak angkasa berkelebat. Dan sesosok tiba-tiba muncul di hamparan bintang ini. Sosok itu berwarna hijau. Ye Siwen muncul di dalam meteorit. Dibandingkan dengan lebih dari 20 tahun yang lalu, bidang bintang ini tidak banyak berubah. Di langit berbintang yang luas, sulit untuk mengalami perubahan nyata dalam miliaran tahun. Apalagi lebih dari 20 tahun. Bagi manusia, itu mungkin waktu yang lama. Tetapi bagi kehampaan alam semesta, itu hanyalah sekejap mata dan tidak ada apa-apanya. Setelah lebih dari 20 hari berlatih menyendiri, ia akhirnya berhasil mencapai puncak tahap tengah petapa agung setengah langkah. Dan ia bisa saja mencapai tahap akhir petapa agung setengah langkah kapan saja. Ia telah merencanakan bahwa setelah pesta ini selesai, ia akan memulai penyendirian dan meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir petapa agung setengah langkah. Dibandingkan dengan ketidaktahuannya sebelumnya, Ye Siwen sudah terbiasa dengan rute kali ini. Setelah berganti jubah putih Beidou Yue, Ye Siwen menuju lembah Yaowang. Saat Anda mendekati lembah Raja Pengobatan, Anda dapat melihat sejumlah besar prajurit terbang ke arah itu. Mereka bagaikan aliran tak berujung, membentuk aliran cahaya di alam semesta. Pemandangan ini juga merupakan pemandangan yang makmur. Mereka yang bisa terbang di alam semesta setidaknya adalah prajurit tingkat Zendao. Tak lama kemudian, seluruh lembah Raja Obat pun terlihat. Sebuah bintang besar. Awalnya planet ini tandus, tetapi setelah diperintah oleh banyak orang di lembah Raja Obat, kini telah menjadi planet yang makmur dengan pegunungan yang indah, sungai-sungai, dan formasi-formasi yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di dalam tanah, yang dengan kuat menyerap energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Energi spiritual tersebut berkali-kali lipat lebih padat daripada tempat-tempat biasa. Kecuali sebagian planet yang dihuni oleh para murid lembah Raja Obat. Sebagian besar tempat tersebut telah direncanakan menjadi ladang obat. Tempat berbagai macam bahan obat berharga ditanam. Tentu saja ada tempat seperti ini di Akademi Zhenwu. Dan semua faksi besar memiliki praktik umum ini. Hanya saja, skalanya tidak sebesar itu. Lagi pula, faksi ini bukanlah faksi yang menggunakan alkimia sebagai jalur kultivasi utamanya. Seluruh energi spiritual terkunci di dalamnya oleh serangkaian susunan magis. Dan tak sedikit pun kekuatan obat dapat mengalir keluar. Mustahil bagi orang biasa untuk masuk tanpa akses khusus. Oleh karena itu, meskipun ladang obat tersebar di seluruh planet, hanya sedikit orang yang menjaganya. Ye Siwen mendarat di jalan setapak di antara ladang. Ia tidak terburu-buru menghadiri pertemuan di lembah Raja Obat. Ia justru melihat sekeliling. Ye Siwen. Lembah Raja Obat ini hanyalah sebuah sekte di bawah asosiasi alkemis. Namun ternyata memiliki ladang obat yang begitu luas. Sungguh luar biasa, kata Niying, mengungkapkan kekaguman yang tulus. Seluruh planet ini membudidayakan tanaman obat. Ini merupakan investasi yang cukup besar. Tapi sayangnya, ini bukan varietas langka, melainkan tanaman herbal yang dapat ditanam dalam jumlah besar. Ye Siwen mengangguk. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa meskipun sesekali ia melihat beberapa herba yang menonjol, kebanyakan dari mereka adalah varietas yang biasa-biasa saja. Meskipun skalanya besar, ini sangat mengejutkan. Tetapi karena itu, mustahil untuk membudidayakan raja obat atau spesies akar spiritual yang berharga. Karena pada dasarnya setiap tanaman obat ini membutuhkan waktu, tempat, dan orang yang tepat untuk terbentuk. Dan yang terpenting, membutuhkan irigasi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa tanaman obat perlu menyerap semua energi spiritual di seluruh planet agar dapat terbentuk. Sama seperti pohon kuno Mingxin di tangan Ye Siwen. Ketika pertama kali menemukannya, terdapat urat naga utuh yang terkunci di dalam tanah untuk menyediakan energi spiritual yang dibutuhkan bagi pertumbuhan pohon kuno Mingxin. Sungguh usaha yang luar biasa. Awalnya, Ye Siwen tidak terlalu peduli. Tetapi ketika ia benar-benar mulai merawat pohon kuno Mingxin, ia menyadari bahwa merawat pohon kuno Mingxin bukanlah hal yang manusiawi. Untuk menjaga pohon Mingxin kuno tetap hidup, dibutuhkan energi spiritual yang sangat besar.
Jika Anda ingin pohon Mingxin kuno tumbuh, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan akan sangat besar. Situasinya tidak membaik sampai ia menemukan urat naga. Ia hanya memindahkan pohon kuno Mingxin ke urat naga dan menghela napas lega. Pohon kuno Mingxin, dengan urat naga sebagai akarnya, mulai menunjukkan tren perkembangan yang pesat. Meskipun pohon kuno Mingxin adalah pohon suci yang legendaris, mustahil bagi benda-benda spiritual biasa untuk membutuhkan energi spiritual sebanyak itu. Namun, prinsipnya sama. Semakin banyak tanaman obat yang Anda tanam, semakin banyak energi spiritual yang akan tersebar, dan semakin kecil kemungkinan untuk menumbuhkan tanaman obat berkualitas tinggi. Bukannya Akademi Zenwu tidak bisa menanam begitu banyak herba obat, hanya saja memang tidak perlu. Itu hanyalah herba berkualitas rendah, jadi bisa dibeli begitu saja. Lagi pula, ada prajurit yang berlatih alkimia di Akademi Zenwu, tetapi jumlahnya tidak banyak. Jadi tidak perlu menanam begitu banyak herba obat untuk melatih murid. Akan tetapi, setiap sekte mempunyai pertimbangannya sendiri-sendiri, dan tidak dapat dipandang dengan cara yang sama. Meskipun Ye Xiwen tidak secepat mereka, kecepatannya begitu tinggi sehingga hanya dalam waktu setengah jam, ia telah melihat situasi lembah Yaowang dari kejauhan dan kini berada di tempat yang tak jauh dari lembah tersebut. Meskipun disebut lembah, sebenarnya lembah itu tampak seperti dataran luas yang dikelilingi oleh pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan gugusan gunung ini mengandung prinsip-prinsip Dao Agung. Jelas sekali. Mereka digerakkan dari jauh oleh seseorang yang sakti. Gunung-gunung itu bagaikan naga, mengunci urat nadi naga dan energi spiritual seluruh dunia bawah tanah, serta membentuk formasi besar. Saudaraku, apakah kamu juga di sini untuk menghadiri konferensi Dao di lembah Yaowang? Tiba-tiba, seseorang di belakang Ye Xiwen menyusulnya, berjalan ke arahnya, dan berkata, Ye Xiwen berbalik dan melihat seorang pria parubaya yang tampak agak lesu. Ia jelas seorang kultivator biasa. Ye Xiwen mengangguk dan berkata, Saudaraku, apakah kamu juga di sini untuk menghadiri konferensi diskusi Dao? Ye Xiwen tidak menunjukkan rasa jijik seperti kebanyakan murid sekte besar hanya karena lawannya adalah seorang kultivator biasa. Para kultivator biasa ini bahkan menghadapi kesulitan yang lebih besar. Mereka bagaikan rumput liar di pinggir jalan, dibiarkan berjuang sendiri. Pria parubaya ini sudah sangat sulit untuk mencapai tahap tengah semi-sein. Terlebih lagi, bagi seorang prajurit yang mendalami alkimia, hal itu berkali-kali lipat lebih sulit daripada prajurit biasa. Ia menggunakan teknik menahan napas untuk menahan aura di tubuhnya. Bagi orang luar, ia tampak seperti setengah santo biasa. Kecuali jika keahlian seseorang jauh lebih tinggi daripada Ye Xiwen, seperti seorang master di alam transenden, mustahil untuk melihat penyamaran Ye Xiwen. Ya, hehe. Jarang sekali konferensi ini tidak membatasi kita, para kultivator independen, untuk berpartisipasi. Konon, banyak master alkimia akan datang, dan kita beruntung bisa hadir. Meskipun kita hanya bisa mendengarkan dari jauh. Itu juga bagus, kata pria parubaya itu sambil sedikit mengejek diri sendiri. Bagi para kultivator independen ini, masalah terbesar bukanlah kekurangan sumber daya, melainkan kurangnya pewarisan keterampilan. Banyak kultivator independen memulai jalur kultivasi murni karena kebetulan atau semacamnya, dan banyak keterampilan yang tidak konsisten, seperti puncak Changxing di masa lalu yang menyelesaikan sutra Changxing secara tidak konsisten. Bagi mereka harus menjelajahi banyak jalan sendiri, yang jauh lebih sulit daripada tugas-tugas sulit yang harus dijalani para murid warisan agung. Kesempatan untuk mendengarkan begitu banyak master alkimia duduk dan berdiskusi tentang Dao jauh lebih penting daripada apapun. Kesempatan seperti itu sangat langka. Seolah memikirkan kesulitannya sendiri, pria parubaya itu agak merendahkan diri. Mereka tidak berani berharap akan akhir perjalanan, dan hanya bisa berkata bahwa mereka akan melihat kemana mereka akan pergi. Nama saya Yang Tingyu. Saya ingin tahu nama Anda. Pria parubaya itu membungkuk. Meskipun ia melihat Ye Xiwen sebagai seorang semi-suci seperti dirinya, sikap Ye Xiwen tidak tampak seperti seorang kultivator biasa.
juga tidak memiliki rasa rendah diri yang tersembunyi di dalam dirinya seperti kultivator biasa lainnya. Tentu saja, ia tahu bahwa pria di depannya mungkin bukan orang biasa. Nama belakangku Long, kata Ye Siwen. Karena ia akan berpura-pura menjadi Tuan Long, ia harus melakukannya sampai akhir. Jadi, Kakak Long, Yang Tingyu tidak peduli ketika melihat Ye Siwen tidak menyebutkan nama lengkapnya. Aku ingin tahu Kakak Long dari sekolah mana. Dia hanya kultivator biasa dari luar angkasa. Tidak layak disebut-sebut. Kata Ye Siwen. Dia tidak berniat mengungkapkan identitas aslinya. Meskipun tempat ini jauh dari alam Zhenwu, tidak ada jaminan akan ada musuh di sini. Melihat Ye Siwen tidak mengatakan apa-apa, dia dengan bijaksana tidak bertanya. Dan keduanya terus berjalan maju. Semakin dekat kami ke lembah Raja Obat, kami melihat sekelompok kultivator pengembara di mana-mana. Mereka semua pada dasarnya adalah kultivator pengembara. Jika ada prajurit yang memiliki pengikut atau latar belakang, mereka mungkin sudah diterima oleh penduduk lembah Raja Obat sejak lama. Di mata para pejuang sekte-sekte besar ini, para kultivator independen sama sekali tidak penting. Mengizinkan mereka hadir sebagai pengamat saja sudah merupakan berkah besar dari surga, dan mustahil mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Para petani independen ini juga sangat bijaksana dan mendaki sendiri, menyadari beban mereka sendiri. Mereka berjalan kaki sepanjang perjalanan, alih-alih terbang, untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada lembah Yao Wang. Saudara Wang, lihatlah para kultivator pengembara ini. Mereka seperti anjing yang sudah mencium bau tulang. Mereka hanya diizinkan ikut berdiskusi. Tapi mereka datang ke sini dengan senang hati. Tiba-tiba, sebuah suara riang terdengar dari langit. Mendengar kata-kata ini, wajah para kultivator pengembara di sekitar mereka tiba-tiba memucat. Membandingkan mereka dengan anjing sungguh merupakan penghinaan besar. Ketika semua orang mendongak, mereka melihat sekelompok pemuda berjubah indah mengomentari para petani pengembara ini tanpa rasa malu. Seakan-akan mereka benar-benar mengomentari seekor anjing, tanpa peduli apakah para petani pengembara ini dapat mendengarnya. Pria gemuk di depan tampak acuh tak acuh dan meremehkan. Jelas sekali dialah yang baru saja mengucapkan kata-kata itu. Banyak kultivator biasa memelototinya ketika mendengar ini. Tetapi ketika mereka melihat simbol di lengan bajunya, banyak dari mereka langsung ketakutan. Meskipun beberapa dari mereka begitu marah hingga wajah mereka membiru, mereka hanya menatap sekelompok anak muda itu dan tidak berani membantah, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Bab 672 tidak dapat menahannya lagi. Ambil tindakan. Meski dihina bak anjing, mereka tetap tak berani mengumpat. Mereka hanya menatap tajam ke arah sekelompok anak muda itu. Meski wajah mereka memerah karena marah, mereka tak berani membantah. Mereka semua adalah kultivator independen di dunia kultivasi. Kecuali segelintir kultivator independen yang sangat berbakat dan memiliki warisan lengkap. Sebagian besar kultivator independen berada di dasar dunia kultivasi dan tidak memiliki status. Kelompok anak muda di depan mereka adalah lawan alami mereka. Para murid sekte besar bagaikan sekelompok bajingan malang yang bertemu dengan sekelompok pria jangkung, kaya, dan tampan. Sekalipun para pria jangkung, kaya, dan tampan itu tidak melakukan apa-apa, mereka tetap akan mampu mengalahkan bajingan-bajingan malang itu. Kenyataannya sungguh kejam. Hahaha. Lihatlah orang-orang ini. Bukankah mereka tampak seperti segerombolan anjing gila? Kata pria gemuk itu sambil tertawa. Anak-anak muda di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak, seakan-akan setuju dengan apa yang dikatakan pria gemuk itu. Orang yang sedang ia ajak bicara adalah seorang pria berusia 20-an, mengenakan jubah indah, dengan alis tajam dan mata yang cerah. Ia sangat tampan dan memiliki sikap yang luar biasa. Perkataan pria gemuk itu membuatnya sedikit mengernyit dan berkata, "Saudara Zhou, ini agak keterlaluan." Wajah lelaki gemuk yang awalnya merasa puas itu tiba-tiba membeku. Seolah-olah dia tidak menyangka sang pangeran akan mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya untuk para petani yang tidak layak dan seperti rumput liar di matanya. Tiba-tiba, secercah kebencian dan dendam melintas di matanya. Meski hanya sekilas, Ye Siwen melihatnya dan sedikit mengernyit.
Memang benar status kultivator independen sangat rendah di dunia kultivasi. Tetapi ia senang menggoda orang-orang ini. Ini menunjukkan bahwa ia dibesarkan di lingkungan seperti itu. Semuanya. Permisi. Saya Wang Hongchang dari Lembah Raja Obat. Saya di sini untuk menyambut kalian di lembah atas perintah tuan saya. Kata sang pangeran kepada semua orang sambil membungkuk. Ia sangat anggun dan berwibawa. Berbeda sekali dengan pria gemuk tadi. Ia membuat orang-orang merasa seperti angin musim semi. Mereka langsung menyukainya. Banyak kultivator independen diam-diam menggerutu dalam hati. Mereka semua adalah murid sekte besar. Tetapi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Seperti manusia dan hewan, pria gemuk itu tanpa malu mempermalukan mereka. Dan tak satu pun dari mereka yang berwatak baik. Meskipun mereka tidak berani mengkritiknya dalam hati, mereka mengutuknya dalam hati. Saudara Wang, apa yang harus kukatakan kepada orang-orang ini? Jika bukan karena kebaikan hati guru-guru kita, orang-orang ini bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menghadiri kelas sebagai pengamat. Mereka seharusnya bersyukur atas kesempatan seperti itu. Kata pria gemuk itu dengan nada meremehkan. Matanya penuh dengan penghinaan. Dia punya terlalu banyak alasan untuk meremehkan orang-orang ini. Entah itu guru mereka, tingkat kultivasi mereka, atau apapun. Dia jauh lebih unggul daripada mereka. Seperti bagaimana seorang pria jangkung, kaya, dan tampan akan mengalahkan pria miskin dan pendek meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Kultivasinya telah mencapai tingkat keberhasilan kecil di Saint Realm. Menghadapi para semi-santo ini, ia memiliki rasa superioritas alami. Meskipun para semi-santo ini sudah sangat mahir di antara para kultivator biasa, mereka bukanlah apa-apa di hadapannya. Sekalipun kami tidak punya guru dan kultivasi kami jauh lebih rendah darimu, kami masih punya satu hal, yaitu harga diri. Sialan. Bukankah ini hanya pertemuan? Diskusi. Aku sudah menyerah. Aku tidak mau mendengarkan sama sekali. Hanya untuk mendengarkan pertemuan diskusi. Aku harus dihina seperti anjing oleh babi gendut ini. Aku tidak senang. Apakah ini ketulusan Lembah Raja Pengobatan dalam mengundang rekan-rekan praktisi dari seluruh dunia? Kurasa biasa saja. Bahkan orang-orang seperti ini tidak layak duduk. Dan kita hanya bisa hadir sebagai penonton. Ini menunjukkan bahwa Lembah Raja Pengobatan tidak lebih dari biasa saja. Akhirnya, seseorang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Yang Tingyu, di samping Ye Siwen, tak kuasa menahan diri. Di antara kerumunan, dialah yang termuda. Meskipun tampak parubaya, sebenarnya dia bukan yang tertua. Kultivasinya baru saja mencapai tahap awal semi suci. Karena dia yang termuda, pengalamannya pun paling sedikit. Sebaliknya, dia memiliki beberapa sisi yang belum diasah yang tidak dimiliki oleh kultivator biasa lainnya. Meskipun mereka hanyalah kultivator biasa, siapa yang ingin selalu berada di bawah? Siapa yang tidak menyangka jika suatu hari nanti kultivasi mereka bisa meroket ke langit? Cepat atau lambat mereka akan muncul di dunia. Namun, tepi dan sudut-sudut itu perlahan menghilang seiring berjalannya waktu dan terjangan realitas. Kini, tiba-tiba muncul kembali karena hinaan dari pemuda gemuk itu. Mendengar apa yang dikatakannya, para kultivator pengembara lainnya langsung menunjukkan ekspresi setuju di wajah mereka. Dan mereka semua geram, dengan ekspresi duka atas kehilangan orang lain. Meskipun orang ini yang mengumpat, ia juga mengungkapkan pikirannya sendiri. Mereka juga berpikir begitu. Mengapa? Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu duduk di antara penonton sementara mereka hanya bisa mendengarkan? Bukankah itu hanya karena mereka memiliki latar belakang keluarga yang baik? Sekalipun mereka tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik, mereka akan menerimanya. Namun, meskipun begitu, itu tidak terlalu menghina. Menyebut mereka anjing saja sudah merupakan penghinaan terhadap martabat mereka. Ye Siwen juga menatap Yang Tingyu di sampingnya dengan heran. Ia tak menyangka Yang Tingyu berani membela keadilan saat ini. Sebelumnya ia tampak berhati-hati. Seolah-olah ujung-ujungnya telah dihaluskan. Tetapi ia tak menyangka saat ini. Masih ada hasrat di hatinya. Ia tidak optimis terhadap para petani mandiri ini. Bukan karena guru mereka, bakat mereka atau hal-hal semacam itu. Tetapi yang penting adalah hati yang tak kenal takut dan berani.
yang sudah tidak dimiliki oleh orang-orang ini. Bakat sangat penting dalam kultivasi, tetapi yang lebih penting adalah pikiran. Hanya dengan semangat pantang menyerah dan pantang menyerah dalam seni bela diri, seseorang dapat benar-benar mencapai akhir. Para kultivator biasa ini telah lama dihaluskan dan hanya tahu bagaimana bertahan. Mereka rela berkorban demi mendapatkan peluang dan sumber daya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa justru inilah yang merusak prospek perkembangan masa depan mereka. Saya hanya tidak menyangka bahwa Yang Tingyu masih memiliki sifat tajam dan penuh gairah seperti itu saat ini. Sungguh mengejutkan. Jangan salah paham. Kami di Lembah Yaowang sungguh-sungguh mengundang semua orang ke sini. Wang Hongchang melihat semua orang marah. Dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia dipenuhi kebencian di hatinya. Membenci pria gemuk itu karena berbicara tanpa berpikir. Jika berita ini menyebar, reputasi Lembah Yaowang akan hancur. Lembah Yaowang tidak menganggap serius para kultivator independen. Dan memang tidak perlu menganggap serius mereka. Namun, berbeda halnya jika menyangkut seluruh dunia kultivator independen. Jumlah master di antara para kultivator independen relatif sedikit. Tetapi memang relatif sedikit. Bukan berarti tidak ada master. Masih ada beberapa master di antara para kultivator independen yang ditakuti dunia. Dan yang terpenting, lembah raja obat mereka perlu bergantung pada para kultivator independen ini dalam banyak hal. Misalnya, pengumpulan beberapa bahan obat sebagian besar dibeli dari para kultivator independen ini. Jika berita ini sampai menyebar dan membuat marah para petani independen ini, dan mereka secara kolektif memboikot Lembah Yaowang, hal itu pasti akan berdampak besar pada Lembah Yaowang. Kali ini, Lembah Yaowang mengundang para pembudidaya independen ini untuk berpartisipasi, yang juga merupakan cara untuk menjilat. Lagi pula, mereka hanya hadir sebagai pengamat, yang tidak ada artinya bagi Lembah Yaowang. Meskipun mereka tidak harus menyenangkan para petani independen ini, mereka tidak bisa menyinggung mereka semua. Itu hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Namun, karena ejekan singkat si gendut ini, ia menembakkan meriam peta dan langsung memancing kebencian semua orang. Meskipun si gendut yang berbicara, Lembah Yaowang terjebak dalam baku tembak dan dibenci tanpa alasan. Ketulusan. Apakah ini ketulusanmu? Tidak apa-apa jika tidak ada yang membawa kita ke lembah. Dan tidak apa-apa jika kita tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja. Tetapi apakah kau masih ingin orang ini menghina kita di sini? Meskipun kita memiliki keterampilan rendah dan tidak memiliki warisan yang baik, kita bukanlah orang yang membiarkan orang lain mempermalukan kita. Kata Yang Tingyu sambil mencibir. Setelah itu, ia mengabaikan semua orang dan berbalik lalu pergi. Ia jelas sangat marah. Bagi para kultivator biasa, terutama para pendekar alkimia, apa yang mereka praktikkan bukanlah hal yang umum di bawah langit berbintang. Jadi sangat sulit bagi orang-orang tanpa guru ini untuk berlatih. Kesempatan ini sangat langka, tetapi ia siap untuk menyerah. Antara martabat dan prospek, ia memilih martabat. Martabat, harga diri. Kalian cuma babi dan anjing. Tapi beraninya kalian mengatakan ini di depanku. Teriak pria gemuk itu tiba-tiba. Niat membunuh terpancar di matanya. Ia paling benci ketika orang lain membicarakan bentuk tubuhnya. Awalnya, ia telah mencapai alam suci dan seharusnya membentuk tubuhnya dengan sempurna. Tetapi ia tidak pernah berhasil mengecilkan bentuk tubuhnya. Jadi ia paling membencinya. Yang Tingyu bahkan berani memanggilnya babi gemuk, yang benar-benar menamparkan wajahnya. Kau mau pergi, mati. Tiba-tiba, pria gemuk itu tiba-tiba menjulurkan tangan besar ke arah Yang Tingyu dan menekannya. Tangan besar itu menutupi langit dan langsung menghancurkan ruang di udara. Berniat menghancurkan semua orang di area ini sampai mati. Ia sudah terbakar amarah. Dan ia bahkan tidak menyadari bahwa kata-kata itu sebenarnya hanya diucapkan oleh Yang Tingyu. Dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dalam benaknya, orang-orang ini seperti babi dan anjing. Dan mereka akan mati jika mati. Mereka berada di kelompok yang sama dengan Yang Tingyu. Ketika Yang Tingyu mengatakan itu tadi, mereka justru menunjukkan ekspresi setuju di wajah mereka. Dan mereka semua mengejek bentuk tubuhnya. Mereka semua adalah burung yang sejenis. Tangkap dan bunuh mereka semua.
Dia hanya memperlakukan orang-orang ini sebagai orang yang tidak berharga dan tidak menanggapi mereka dengan serius. Perubahan mendadak terjadi. Dan tak seorang pun menyangka bahwa di lembah Yaowang, pria gendut ini berani menyerang tanpa peringatan. Bahkan Yang Tingyu, yang tadi begitu bersemangat, tak menyangka pria gendut itu berani membunuh secara tiba-tiba. Semua orang ingin melarikan diri saat ini. Tetapi mereka hanya setengah suci. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan pria gemuk di alam suci ini? Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tangan besar itu sudah mencengkeram di depan mereka, dan hendak mencengkeram mereka. Sampai mati, tepat ketika mereka sangat putus asa. Cahaya keemasan melesat ke langit, seakan-akan bersinar dari kerajaan Tuhan yang tak terbatas. Sebuah jari putih ramping muncul dari cahaya keemasan dan langsung menusuk ke arah tangan besar itu. Momentumnya sekuat pelangi dan tak terhentikan seperti bambu. Bab 673 Kamu dalam masalah. Kamu dalam masalah besar. Boom! Seluruh langit tampak bergetar. Dan tangan gas raksasa yang tadinya begitu mengerikan meledak di tempat. Tetapi kemudian saya mendengar lelaki gemuk itu menjerit. Seluruh lengannya berlumuran darah. Tergantung lemas. Dan jelaslah bahwa ia cacat. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga kerumunan tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas dan memahami apa yang sedang terjadi. Awalnya, pria gemuk itu menunjukkan kekuatannya dan para kultivator pengembara itu gemetar di bawah kekuatannya. Tetapi dalam sekejap mata, seluruh lengan pria gemuk itu lumpuh. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat seorang pria berjubah hijau berdiri di antara banyak petani pengembara. Berdiri dengan bangga dan mandiri. Ye Xiwen sedikit mengernyit dan menatap pria gemuk itu dengan ekspresi acuh tak acuh, tetapi tanpa simpati. Pria gemuk ini membuatnya sangat jijik. Ia telah melihat banyak orang yang arogan dan mendominasi. Tetapi tidak ada yang seperti pria gemuk ini. Kesombongan mereka terletak pada ketidakpedulian dan ketidakpedulian mereka. Mereka tidak menganggap serius orang lain. Tetapi mereka tidak senang menggoda orang lain seperti yang dilakukan orang ini. Hal ini membuatnya sangat jijik. Kau seperti anjing gila. Menggigit orang di mana-mana. Kata Ye Xiwen dingin. Semua orang tercengang di tempat. Mereka tidak menyangka Ye Xiwen akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dingin. Ya, dingin. Semacam ketidakpedulian yang menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak peduli. Ini semacam sikap dingin yang lebih menusuk daripada penghinaan. Sekalipun penghinaan, Anda tetap dianggap serius. Tetapi ketidakpedulian berarti Anda sama sekali tidak dianggap serius. Seperti orang yang berhadapan dengan semut. Tidak ada reaksi apapun saat Anda menginjaknya. Itulah sensasinya. Kalimat ini langsung membuat para petani biasa itu merasa lega. Tak seorang pun ingin disebut anjing gila. Jika bukan karena perbedaan latar belakang dan kekuatan yang besar, mereka pasti ingin mengumpat dengan keras. Dibandingkan dengan mereka, pria gemuk yang entah kenapa menghalangi jalan ke sini lebih mirip anjing gila. Seekor anjing gila yang menggonggong. Para tuan muda yang datang bersama pria gemuk itu merasa seperti ditampar keras. Mata mereka berbinar-binar, dipenuhi rasa malu dan marah. Mereka termasuk di antara mereka yang mengejek para kultivator biasa ini. Meskipun kata-kata Ye Xiwen ditujukan kepada pria gemuk itu, mereka juga merasa seperti ditampar. Pria gemuk itu menatap Ye Xiwen dengan wajah penuh kebencian. Sepertinya Ye Xiwen telah melakukan sesuatu yang sangat pengkhianatan. Ada ketidakpercayaan di matanya. Ye Xiwen benar-benar bisa meledakkan tangan besarnya hanya dengan satu jari. Di matanya, Ye Xiwen hanyalah seorang semi-santo. Sama seperti para kultivator biasa itu. Di bawah alam santo, mereka semua hanyalah semut. Namun kini semut ini malah melumpuhkan salah satu lengannya. Kau benar-benar berani menyakitiku. Dasar kultivator biasa. Kau dalam masalah. Kau dalam masalah besar. Teriak pria gemuk itu kepada Ye Xiwen dengan wajah penuh kebencian. Seperti anak kecil yang dipukuli dan dibentak. Bagi para pengikut sekte-sekte ini, jika seorang kultivator biasa menyinggung mereka, mereka pasti akan mati. Mereka akan berada dalam masalah. Itu akan menjadi masalah besar. Ye Xiwen tersenyum tipis. Lalu terdengar tamparan keras. Pria gemuk itu langsung terbanting. Dan tubuhnya yang besar berputar di udara. Seperti gasing.
lalu jatuh tersungkur ke tanah. Aku ingin melihat apa yang terjadi padaku. Ye Xiwen melangkah maju dan langsung menerjang pria gemuk itu. Menatapnya dengan sinis dan berkata, "Aku ingin melihat sekte mana yang telah melahirkan orang sombong dan bodoh sepertimu." Ekspresi Ye Xiwen sedikit dingin. Tujuan awal berlatih seni bela diri adalah untuk berjuang melawan langit dan menembus batas diri. Tetapi kau menggunakannya untuk menikmati menindas yang lemah. Lebih baik kau hancurkan saja mereka, kata Ye Xiwen sambil mencibir. Tentu saja, ia tidak akan menganggapnya sebagai sikap ksatria atau membantu orang lain. Banyak orang lemah yang mati di tangannya. Tetapi mereka yang menikmati menindas yang lemah dibenci oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen bahkan merasa bahwa mereka tidak layak berlatih seni bela diri. Melihat Ye Xiwen mengangkat tangannya, Wang Hongchang segera berkata, "Senior, tolong tunjukkan belas kasihan." Meskipun Ye Xiwen tampak muda, dunia kultivasi tidak menilai usia seseorang berdasarkan fitur wajah. Terlebih lagi, yang terpenting adalah bahwa dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah, semuanya palsu, dan hanya kekuatan yang kuat yang nyata. Meskipun ia kesal dengan masalah yang ditimbulkan pria gemuk itu, ia harus mengakui bahwa kekuatan pria gemuk itu tidak jauh lebih rendah daripadanya. Kini ia ditampar habis-habisan oleh seseorang. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan pemuda berbaju hijau di hadapannya mungkin sebanding dengan para tetua di sektenya. Meskipun lembah Yaowang berskala besar, ia hanyalah sekte biasa, dan sangat berbeda dengan raksasa seperti Akademi Zhenwu. Sebagai salah satu dari sedikit murid sejati di sekte tersebut, ia hanya berada di alam suci. Sedangkan untuk Sage Agung, ia pastilah sosok yang setingkat dengan tetua tertinggi. Fondasinya paling-paling hanya sebanding dengan 100 warisan teratas di Akademi Zhenwu, dan sama sekali tidak setingkat. Meskipun dia tidak tahu mengapa seorang guru yang begitu kuat muncul di antara para petani biasa, dan meskipun dia membenci pria gemuk itu, dia harus melindunginya saat ini. Ye Xiwen menendangnya tanpa mengangkat kepalanya. Ekspresinya sangat dingin. Pria gemuk itu berteriak, dan tiannya langsung ditendang terbuka oleh Ye Xiwen. Ia bahkan tak sempat bereaksi sebelum ditendang terbuka oleh Ye Xiwen. Tingkat kultivasi Ye Xiwen sekarang begitu tinggi hingga dia mengerahkan segenap tenaganya untuk menghancurkan dantian pria gemuk itu tanpa ada peluang untuk pulih. Rasanya seperti padang rumput hijau telah berubah menjadi gurun, dan mustahil bagi tanaman apapun untuk tumbuh di sana lagi. Kau benar-benar menghancurkan seni bela diriku. Pria gemuk itu menatap Ye Xiwen dengan tatapan tak percaya dan penuh kebencian. Kultivator biasa ini terlalu berani. Tidakkah dia tahu bahwa ini mungkin akan membawa masalah besar baginya? Dalam dunia kultivasi, murid yang tergabung dalam sekte seringkali bertindak tidak bermoral karena ada sekte yang kuat di belakang mereka. Begitu sesuatu terjadi, mereka akan langsung dibalas oleh guru mereka. Meskipun sangat kuat, pria gemuk itu memiliki sekte yang kuat di belakangnya. Bagaimana mungkin kekuatan satu orang bisa dibandingkan dengan kekuatan sekte yang besar? Justru karena ia bergantung pada sekte di belakangnya maka ia dapat begitu saja mengabaikan para kultivator independen itu. Karena mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat. Wang Hongchang juga menatap Ye Xiwen dengan malu. Ia tidak menyangka Ye Xiwen akhirnya akan membunuhnya. Ia begitu kejam sejak awal dan tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun. Ia langsung menghancurkan seni bela dirinya. Sungguh memalukan bagi generasi kita jika orang sepertimu masih belajar bela diri. Kata Ye Xiwen ringan. Tetapi kata-katanya sama sekali tidak sopan. Dan dia sama sekali tidak bermaksud takut padanya. Melihat Ye Xiwen begitu menakutkan dan tegas, para murid sekte yang awalnya sangat arogan tiba-tiba berhamburan seperti burung dan binatang buas. Mereka tidak berani berlama-lama di depan Ye Xiwen, yang di mata mereka adalah pria yang sangat kejam. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan dibunuh oleh pria yang tampak murung dan kejam ini. Jika mereka sama seperti pria gendut itu akan mengerikan. Bagi orang-orang ini, alasan kesombongan mereka semua berasal dari kekuatan mereka sendiri. Jika keterampilan bela diri mereka dilumpuhkan oleh orang lain, itu akan lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Bahkan Wang Hongchang pun segera berpamitan dan berbalik untuk terbang menuju lembah Raja Obat.
Ia tidak melarikan diri. Ia berbeda dari orang-orang itu. Ia juga bisa melihat bahwa meskipun Ye Xiwen kejam dan tak kenal ampun serta membunuh dengan tegas, ia bukanlah orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Namun, karena masalah besar telah terjadi, ia harus kembali dan melapor kepada para petinggi sekte dan membiarkan mereka mengambil keputusan. Singkatnya, masalah ini mungkin tidak sederhana. Dalam sekejap mata, semua murid sekte di area ini pergi. Dan saat ini, yang tersisa hanyalah para kultivator independen. Cara mereka memandang Ye Xiwen berubah. Dan mereka tidak lagi sesantai sebelumnya. Sebelum Ye Xiwen menunjukkan kekuatannya, mereka masih bisa menganggapnya sebagai kultivator independen biasa. Tetapi sekarang Ye Xiwen menunjukkan kekuatan seorang leluhur di antara para kultivator independen, yang membuat mereka waspada. Ye Xiwen memperhatikan semua perubahan ini dalam hatinya, tetapi tidak mengatakan apapun. Senior Long, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu menyelamatkanku kali ini. Jika kau membutuhkanku untuk sesuatu di masa mendatang, beritahu aku saja. Yang Tingyu melangkah maju dan berkata dengan murah hati. Mungkin karena ia baru saja mempertaruhkan nyawanya. Tetapi sekarang ia merasa tidak ada yang salah. Orang-orang harus melalui pasang surut sebelum mereka dapat mencapai terobosan besar dalam kondisi mental mereka. Setelah kejadian tadi, aku hampir mati. Semua kehati-hatian yang kupelajari selama ratusan tahun seakan sirna dalam sekejap. Seolah-olah, seperti kata orang, aku mendapat pencerahan dan melihat banyak hal sekaligus. Bukan apa-apa, cuma sepotong kue, kata Ye Xiwen sambil menyeringai. Ia bahkan tak peduli dengan sekte di balik pria gemuk itu. Bahkan jika sang bijak agung bertindak, ia bisa lolos. Ia bahkan lolos ketika pemimpin istana penghancur jiwa mengejarnya. Sekarang ia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah sekte di balik pria gemuk ini bisa dibandingkan dengan istana penghancur jiwa? Setelah ragu sejenak, Yang Tingyu berkata, Senior, pria ini adalah murid sekte Qianzi. Sekte Qianzi cukup kuat di wilayah bintang terdekat, dan konon mereka juga terkait dengan sekte Feixing. Jika kita menyelidikinya, itu akan menjadi masalah besar. Senior, kenapa kau tidak? Maksud Yang Tingyu sangat jelas, yaitu membiarkan Ye Xiwen pergi. Sekte Qianzi sendiri merupakan kekuatan yang sangat kuat, dan juga memiliki hubungan dekat dengan sekte Feixing, sehingga mustahil untuk menyinggung mereka. Penguasa tertinggi di bidang bintang terdekat adalah sekte Feixing, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos setelah menyinggung sekte Feixing, terutama mereka yang merupakan kultivator independen dan tidak dicintai oleh siapapun. Ye Xiwen hanya tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Jarang ada pertemuan seperti ini. Siapa yang mau ikut denganku? Bab 674 Tuan. Dialah yang menghancurkan seni bela diri kakak senior Zhou. Tidak apa-apa. Jarang sekali ada acara seperti ini. Siapa di antara kalian yang mau ikut denganku? Ye Xiwen melirik para kultivator pengembara ini. Meskipun Ye Xiwen yang menyelamatkan mereka barusan, ketika mereka berhadapan dengan tatapan Ye Xiwen saat ini, mereka semua menghindari tatapannya dan tidak berani mengikuti Ye Xiwen. Semua orang tahu bahwa Ye Xiwen telah menghancurkan seni bela diri seorang murid sejati sekte Qianzi, yang telah menyinggung sekte Qianzi secara mendalam. Bagaimana mungkin sekte Qianzi tidak membalas? Meskipun di mata Ye Xiwen, skala sekte Qianzi paling sebanding dengan warisan 100 teratas Akademi Zhenwu, dan hanya berada di peringkat terbawah. Tetapi di hati para kultivator biasa ini, sekte Qianzi sudah menjadi raksasa. Balas dendam dahsyat sekte Qianzi sudah di depan mata. Jika mereka masuk bersama Ye Xiwen saat ini, bukankah itu berarti mereka bagian dari kelompok Ye Xiwen? Mereka pasti akan dilikuidasi ketika saatnya tiba, dan mereka tidak ingin mengambil risiko itu. Tepat ketika Ye Xiwen hendak masuk sendiri, dia melihat Yang Tingyu menggertakkan giginya dan melangkah maju dan berkata, Senior, biarkan aku masuk bersamamu. Sejak menyaksikan kekuatan Ye Xiwen, Yang Tingyu mengubah panggilannya dari saudara Long menjadi senior. Meskipun ia tidak tahu bahwa usia Ye Xiwen bahkan tidak sepersekian pun darinya, hal itu tidak menjadi masalah meskipun ia tahu. Dalam dunia kultivasi, yang terpenting adalah kekuatan.
Selama ada kekuatan, senioritas dan usia tidaklah penting. Ye Siwen menatap Yang Tingyu dengan heran. Ia tak menyangka saat ini ada yang berani mengikutinya masuk. Ia yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi setidaknya di mata orang lain, itu tidak benar. Ye Siwen, seorang kultivator biasa dari luar wilayah, tidak mungkin bisa bersaing dengan Sekte Qianzi, sekuat apapun dirinya. Para kultivator biasa memiliki anggapan bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan sekte. Bahkan mereka yang memiliki leluhur yang sangat kuat di antara para kultivator biasa, yang ditakuti oleh sekte, pun demikian. Mereka tidak akan berani memprovokasi sekte tanpa alasan. Mengikuti Ye Siwen saat ini seperti mengikuti takdir. Jadi Ye Siwen terkejut. Ia juga tidak menduganya. Kalau begitu, ikut aku masuk, kata Ye Siwen kepada Yang Tingyu. Sedangkan untuk kultivator independen lainnya, ia bahkan tidak melirik mereka. Menurutnya, inilah yang disebut kesempatan. Dan jika ia melewatkannya, kesempatan itu akan hilang. Peluang adalah sesuatu yang bisa Anda katakan Anda miliki atau tidak. Hanya mereka yang benar-benar mampu melihat menembus segala sesuatu dan memiliki keberanian untuk meraihnya yang memiliki peluang. Ia sendiri telah menjalani petualangan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi setiap petualangan diraih melalui hidup dan mati. Tak pernah mudah. Tanpa keberanian ini, seseorang ditakdirkan untuk tidak maju dalam seni bela diri. Melihat Ye Siwen begitu percaya diri, Yang Tingyu merasa agak lega. Bagaimanapun, Ye Siwen tidak terlihat seperti orang gila. Jika dia akan mati, pasti ada alasannya. Lagi pula, Ye Siwen telah menyelamatkan hidupnya. Jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko ini. Keduanya berjalan menuju lembah Raja Pengobatan. Awalnya semua jalan tersebut tertutup kabut. Namun kini gerbang pegunungan telah terbuka lebar sehingga memudahkan masuknya para penggarap pengembara tersebut. Namun, dari waktu ke waktu, Ye Siwen masih dapat melihat pikiran-pikiran suci menyapu sekitarnya, yang menunjukkan bahwa beberapa murid di alam suci sedang berjaga-jaga. Pada saat ini, banyak kultivator independen yang berani datang dari segala arah berkumpul di sekitar Ye Siwen dan Yang Tingyu. Tetapi mereka bukan kelompok yang sama seperti sebelumnya. Ada banyak cara untuk memasuki lembah, dan mereka semua datang dari berbagai cara dan tidak mengalami apa yang baru saja terjadi. Banyak kultivator independen datang dari segala arah karena mereka mendengar bahwa banyak master akan datang untuk berdiskusi tentang Dao. Tuan-tuan Fei Hong Mansion telah tiba. Pada saat ini, Ye Siwen mendengar seruan banyak kultivator pengembara. Di alam Feixing dan wilayah bintang yang luas di dekat alam Feixing, Sekte Feixing secara alami merupakan sekte yang paling dihormati. Namun, selain Sekte Feixing, masih ada beberapa sekte yang cukup kuat dan memiliki beberapa orang suci agung yang memimpin. Bagi para kultivator biasa ini, para murid Sekte Feixing tak berbeda dengan manusia di surga. Bahkan sekte-sekte ini pun terasa seperti monster raksasa bagi mereka. Dari segi skala, Fei Hong Mansion bahkan lebih besar daripada lembah Yaowang. Dan semua orang memandang mereka dengan kagum. Bukankah itu Guan Rui, salah satu dari 10 murid sejati Fei Hong Mansion? Di antara generasi muda murid Fei Hong Mansion, dia bisa masuk 3 besar. Meskipun Fei Hong Mansion bukan sekte yang mempraktikkan alkimia, warisan yang dimiliki Guan Rui persis seperti garis keturunan alkimia kita. Guan Rui bisa menonjol di antara mereka dan masuk 10 besar murid sejati. Sungguh luar biasa. Dia telah mencapai kesempurnaan agung alam suci dan memiliki harapan untuk menjadi orang suci agung di masa depan. Tidak. Lihatlah lelaki tua di depan Guan Rui itu. Mungkinkah dia Tian Butong, salah satu tetua tertinggi di istana Fei Hong dan guru Guan Rui? Semua orang menoleh dan melihat sekelompok orang datang membawa seberkas cahaya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda. Wajahnya putih tanpa janggut, matanya cerah, dan energi serta darahnya sangat kuat. Kemanapun matanya memandang, cahayanya dapat menerangi ribuan mil jauhnya. Orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi Ye Siwen bisa. Ini adalah pemandangan seorang sage agung, aura yang hanya bisa dimiliki oleh seorang sage agung sejati. Meskipun kultivasi Ye Siwen saat ini cukup untuk menyaingi sage agung,
ia tidak mampu melakukannya sejauh ini. Terlebih lagi, kultivasinya telah mencapai puncak tahap tengah dari Grid Sage. Dan dia dapat menyeberang ke tahap akhir Grid Sage kapan saja. Di belakangnya berdiri seorang pemuda berpakaian ungu. Dengan sikap yang luar biasa dan penampilan yang sangat tampan. Dia jelas Guan Rui yang sedang dibicarakan semua orang. Di mata Ye Xiwen, kultivasi Guan Rui memang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci. Dan tak lama lagi ia akan menjadi setengah langkah orang suci agung. Ya ampun. Apakah Tian Butong akan datang kali ini? Awalnya kupikir akan bagus kalau mereka bisa mengirimkan seorang tetua alam suci. Tapi aku tak menyangka Tian Butong sendiri yang akan memimpin tim. Kita mungkin benar-benar diberkati kali ini. Karena prefektur Fei Hong sudah dipimpin oleh seorang bijak agung. Sekte Seribu Tanaman dan Lembah Raja Obat lainnya kemungkinan besar juga tidak kalah kuat. Jika kita cukup beruntung untuk mendengar satu atau dua patah kata mereka saat mereka berdiskusi, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Setelah melihat Tian Butong, semua orang langsung bersemangat. Bagi mereka, yang merupakan semi-santo dan beberapa kultivator pengembara di alam suci, santo agung seperti Tian Butong tak ubahnya dewa bagi mereka. Ia pada dasarnya adalah sosok legendaris dan mustahil untuk melihatnya dalam keadaan normal. Bahkan Yang Tingyu, yang berada di samping Ye Xiwen, memerah setelah melihat Tian Butong. Tian Butong adalah sosok yang terkenal dan bagaikan dewa di antara para alkemis di bidang bintang ini. Bagi seorang pejuang seperti Yang Tingyu yang juga mempraktikkan alkimia, maknanya bahkan lebih luar biasa. Ip Man tentu saja tidak mengerti. Baginya, dia hanyalah seorang santo agung. Tidak ada yang istimewa. Bisa melihat Tian Butong dan Guan Rui kali ini, membuat perjalanan ini berharga. Ya, meskipun reputasimu hebat, mendengar tentangnya saja tidak sebaik bertemu langsung. Terutama Guan Rui. Dia baru berlatih kurang dari 300 tahun. Tetapi dia telah mencapai kesempurnaan agung alam suci. Kita mungkin tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu seumur hidup kita. Tetapi mereka semua diberkati dengan itu. Oh, sungguh menyebalkan membandingkan diri dengan orang lain. Para kultivator pengembara di sekitar menghela napas. Dibandingkan dengan para pengikut sekte ini, mereka bagaikan rumput liar di pinggir jalan. Sama sekali tak berarti. Mereka memang orang yang sama, tetapi nasibnya berbeda. Namun, mereka hanya menghela napas sejenak. Karena pemilik Fei Hong Mansion telah memasuki lembah Raja Obat dengan cahaya pelarian. Mereka bisa terbang masuk. Tetapi para kultivator independen ini tetap harus berjalan kaki. Semua orang memasuki lembah Raja Obat. Seluruh lembah itu sangat luas, dengan radius bermil-mil yang tak diketahui. Semua orang ditempatkan di sebuah alun-alun setelah memasuki lembah Raja Obat. Alun-alun besar ini biasanya diselimuti kabut dan diselimuti energi spiritual yang tak terbatas. Murid-murid lembah Raja Obat yang tak terhitung jumlahnya akan duduk dan berlatih di sini. Tentu saja, mereka semua adalah murid tingkat rendah. Murid-murid yang benar-benar bergengsi semuanya memiliki gua dan tempat peristirahatan mereka sendiri, di mana energi spiritual lebih melimpah. Saat itu, tempat ini hanya kosong sementara untuk menjamu banyak murid dan tamu. Setelah memasuki tempat ini, banyak kultivator independen dengan cepat mengasah kemampuan mereka untuk menyerap energi spiritual di sini. Sulit bagi mereka untuk menemukan tempat dengan energi spiritual yang cukup pada hari biasa. Begitu tempat-tempat ini ditemukan, pasti akan dihuni oleh pasukan besar. Terdengar tawa dari murid-murid lembah Raja Obat di sekitar. Seolah-olah mereka menertawakan kurangnya pengetahuan para kultivator pengembara ini. Beberapa kultivator pengembara ditertawakan begitu keras hingga wajah mereka memerah. Tetapi hanya sedikit yang berhenti. Bagi mereka, berlatih di sini selama setengah jam hampir setara dengan latihan keras mereka seharian penuh. Mereka berpikir, tak heran jika para murid sekte besar itu mengalami kemajuan pesat dalam kultivasi mereka. Kondisi dasar seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka nikmati. Tentu saja, ada juga orang-orang kaya di antara para kultivator independen. Selalu ada beberapa orang yang memiliki berbagai petualangan yang membuat mereka sangat kaya. Berkali-kali lipat lebih kaya daripada rata-rata murid suatu sekte.
Adegan ini mengingatkan Ye Xiwen pada saat pertama kali mereka pergi ke markas Sekte Yuan. Ekspresi mereka sama terkejutnya. Persis sama. Mengenang masa lalu. Ye Xiwen tak kuasa menahan senyum dan tawa kecil. Tetapi ia merasakan banyak mata di sekelilingnya. Terutama para kultivator pengembara. Seolah-olah mereka sedang menatap alien. Ye Xiwen benar-benar menonjol di antara para kultivator pengembara ini. Dan ia sama sekali tidak merasa rendah hati seperti para kultivator pengembara lainnya. Bangga dan mandiri, Yang Tingyu, yang berada di sampingnya, juga jauh lebih menonjol daripada yang lain. Ia tampak takut kehilangan muka di hadapan Ye Xiwen dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sikapnya. Bahkan banyak murid lembah Raja Obat memandang Ye Xiwen dengan heran. Meskipun mereka tidak seburuk pria gemuk bermarga Zhou, mereka tetap memandang rendah para kultivator independen itu. Namun, dia agak terkesan dengan sikap Ye Xiwen. Guru, itu dia. Dialah yang melumpuhkan seni bela diri kakak senior Zhou. Guru, Anda harus membalaskan dendam kakak senior Zhou. Tiba-tiba, sebuah suara penuh kebencian terdengar dari balik kabut. Bab 675. Apakah dia juga seorang sage agung? Guru, dialah dia. Dialah yang menghancurkan ilmu bela diri kakak senior Zhou. Guru, Anda harus membalaskan dendam kakak senior Zhou. Tiba-tiba terdengar suara penuh kebencian dari balik kabut. Namun, sekelompok orang muncul dari kabut tebal yang terbentuk oleh energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah tim besar yang terdiri dari puluhan orang. Tidak lebih buruk dari Fei Hong Mansion tadi. Tokoh utamanya adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam, bertubuh kurus dan raut wajahnya agak marah. Ia berjalan dengan gaya berjalan naga dan harimau. Sama sekali tidak menyembunyikan auranya. Bagaikan embusan angin yang menyapu. Dia sebenarnya seorang resi agung. Dan kekuatannya tidak kalah dibanding Tian Butong sebelumnya. Namun, berbeda dengan Qi dan darah Tian Butong yang kuat. Menurut Ye Xiwen, lelaki tua kurus ini memiliki aura pembusukan yang samar. Ya, aura pembusukan yang tersembunyi dengan baik. Ini adalah napas orang yang sekarat. Ye Xiwen yakin ia tidak salah. Tidak seperti orang biasa yang perlahan menua. Para prajurit seringkali dapat mempertahankan kondisi terbaik dan terkuat berkat latihan mereka. Namun, itu hanya terjadi di masa keemasan. Begitu seorang prajurit memasuki periode terakhir hidupnya, ia akan tiba-tiba mulai menderita 5 tanda pembusukan. Dan tubuhnya akan mengeluarkan bau pembusukan. Menurut Yemo, kecuali mereka telah mencapai alam keabadian, setiap orang harus melalui proses ini. Jelaslah bahwa lelaki tua di depannya telah memasuki 5 kehancuran langit dan manusia, yang berarti hidupnya akan segera berakhir. Meskipun akhir ini mungkin masih belasan atau bahkan puluhan tahun lagi. Bagi sang bijak agung, yang memiliki umur panjang, itu memang akhir. Puluhan murid mengikutinya dari belakang, termasuk murid-murid sekte yang baru saja ditakut-takuti oleh Ye Xiwen. Dilihat dari pakaian mereka, mereka jelas murid sekte Qianzi. Ketika rombongan orang itu bergegas keluar, mereka menarik perhatian banyak prajurit di sekitar mereka. Bukankah mereka dari sekte Qianzi? Bukankah mereka sudah masuk jauh ke lembah Raja Obat? Kenapa mereka baru keluar sekarang? Ada apa? Banyak orang tidak tahu mengapa orang-orang dari sekte Qianzi bergegas keluar dengan agresif. Tetapi mereka tetap minggir untuk menghindari cedera yang tidak disengaja oleh murid-murid sekte Qianzi yang tampaknya sudah gila. Pria tua berbaju hitam itu. Mungkinkah dia tetua agung sekte Qianzi? Gongyang Yongfeng. Pemimpin sekte Qianzi kali ini adalah Gongyang Yongfeng. Konon, ramuan yang dikembangkan lembah Raja Obat untuk mencapai tingkat sage agung bahkan membuat para petinggi sekte Qianzi khawatir. Meskipun sekte Qianzi sering berselisih dengan lembah Raja Obat, mereka menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Benar, ini pertama kalinya Gongyang Yongfeng keluar dari sekte Qianzi dalam 50 tahun terakhir. Konon, Gongyang Yongfeng sudah mendekati ajalnya. Selama 50 tahun terakhir, saya tinggal di rumah, hanya untuk melatih penerus saya sendiri. Saya menerima seorang murid dan melatihnya dengan sepenuh hati. Mata semua orang tertuju pada anggota sekte Qianzi yang agresif. Dan mereka melihat kultivator itu dengan sikap yang luar biasa. Sikap Ye Xiwen.
yang benar-benar berbeda dari kultivator biasa, langsung membuat semua orang mengingatnya. Sekarang, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi hingga membuat Sekte Qianzi begitu marah. Guru, itu dia. Dialah yang melumpuhkan seni bela diri kakak senior Zhou. Dia bahkan bilang ingin melihat sekte macam apa yang bisa melatih murid seperti itu. Seorang murid muda berkata kepada Ye Xiwen dengan penuh semangat. Matanya dipenuhi kebencian. Dia baru saja melarikan diri di hadapan Ye Xiwen. Menyaksikan seni bela diri kakak seniornya lumpuh. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Menurutnya, itu adalah penghinaan yang luar biasa. Sekarang setelah akhirnya menemukan gurunya, dia bisa memberi pelajaran pada bocah bodoh ini. Kaulah yang menghancurkan seni bela diri murid terakhirku. Tanya Gong Yang Yongfeng dengan wajah muram dan kulit pucat. Menatap Ye Xiwen. Ia tampak seperti harimau yang bisa menggigit siapapun kapan saja. Mendengar ini, semua orang tak kuasa menahan napas. Awalnya mereka bertanya-tanya apa alasan yang membuat orang-orang Sekte Qianzi begitu marah. Tetapi mereka tak menyangka akan seperti ini. Semua orang tahu bahwa Gong Yang Yongfeng memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Qianzi. Hampir lebih tinggi daripada ketua sekte. Karena senioritasnya yang sangat tinggi. Ketika ketua Sekte Qianzi saat ini bergabung dengan Sekte Qianzi, ia sudah menjadi sesepuh tertinggi Sekte Qianzi. Terlebih lagi, sekarang, hampir semua orang di generasinya telah meninggal dunia. Dan hanya ia yang tersisa. Semua orang juga sangat jelas bahwa waktu Gong Yang Yongfeng sudah dekat. Jadi orang-orang lebih toleran terhadapnya. Orang seperti ini akan segera mati. Jadi dia tidak takut dan tidak peduli dengan apapun. Begitu dia terprovokasi, dia mungkin masih ragu dalam keadaan normal. Tetapi sekarang dia akan segera mati. Jadi apa yang perlu diwaspadai? Dia benar-benar tidak bermoral. Orang-orang ini juga punya kelemahan mereka sendiri. Dan semua orang tahu bahwa kelemahan Gong Yang Yongfeng adalah murid terakhirnya. Karena ajalnya semakin dekat, ia mencurahkan seluruh energinya kepada murid itu. Hampir mengajarinya semua yang ia ketahui. Inilah harapan terakhirnya. Semua orang tahu bahwa untuk menyampaikan semua ajarannya, bahkan jika mereka ingin memprovokasi Gong Yang Yongfeng, mereka tidak boleh memprovokasi murid-muridnya. Terlebih lagi, seni bela dirinya benar-benar lumpuh. Pantas saja Gong Yang Yongfeng tampak begitu marah. Murid yang tertutup itu adalah harapan terakhirnya. Sekarang setelah Ye Xiwen melumpuhkan seni bela dirinya, itu sama saja dengan melenyapkan semua harapannya. Membiarkan orang yang sekarat kehilangan semua harapan. Konsekuensinya sungguh tak terbayangkan. Khususnya, murid yang dilatih Gong Yang Yongfeng dengan susah payah. Betapapun tidak bergunanya dia, tetap bisa dianggap sebagai guru di alam suci. Namun, ia justru dilumpuhkan oleh kultivator biasa ini. Ini hanyalah keajaiban seperti dongeng. Dan yang terpenting, orang ini tidak pergi dan berani datang. Apakah kepalanya ditendang keledai atau kepalanya terjepit panel pintu? Ye Xiwen mengangguk pelan tanpa menyangkalnya. Tetapi berpikir dalam hati. Tak heran pria gemuk bermarga Zhou itu begitu arogan dan mendominasi. Dan sama sekali tidak menganggap serius orang lain. Ternyata ia memiliki guru tingkat bijak yang begitu hebat. Di pasukan umum, ia memang cukup untuk merajalela. Persis seperti ketika Xiaoya menjadi murid alam transenden. Terutama Gong Yang Yongfeng ini, yang jelas-jelas terlihat menderita 5 tanda kemunduran. Ye Xiwen juga mengerti bahwa orang yang sekarat adalah yang paling sulit dihadapi karena mereka tidak punya harapan dan akan lebih ceroboh dalam melakukan apapun. Kebanyakan orang bisa bertahan dan menunggu sampai orang tua itu meninggal. Tetapi itu bukan karakter Ye Xiwen. Pria gemuk bermarga Zhou itu begitu sombong. Mungkin karena campur tangan Gong Yang Yongfeng. Setelah melihat Ye Xiwen mengangguk, aura Gong Yang Yongfeng yang tertahan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, aura itu seperti danau yang tenang disapu ombak besar. Dan tekanan keras yang tak berujung dilepaskan tanpa ampun. Dengan Gong Yang Yongfeng sebagai pusatnya, berita itu menyebar ke segala arah. Murid kesayangannya satu-satunya dilumpuhkan oleh Ye Xiwen. Baginya, itu seperti berita yang mengguncang surga. Karena tahu, waktunya tak banyak lagi. Ia lebih memperhatikan pelatihan murid ini dan berusaha sebaik mungkin. Berharap ia dapat mewarisi jubahnya.
Meskipun agak terlambat untuk menerimanya sebagai murid, setidaknya murid ini tidak mengecewakannya dan segera berkultivasi ke alam suci. Dengan trik-trik yang ditinggalkannya, ada harapan bahwa ia bahkan bisa menjadi orang suci agung di masa depan. Namun kini harapan itu pupus. Muridnya cacat. Ia telah memeriksa luka-lukanya dan tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk pulih. Rasanya seperti mimpinya sendiri telah pupus. Dan yang terpenting, waktu yang tersisa tidak cukup baginya untuk terus mencari pengganti dan melatihnya. Kemarahan di hatinya bagai letusan gunung berapi, menjalar ke segala arah. Para prajurit di sekitar, tak peduli mereka orang suci, setengah suci, atau legenda, semuanya terkejut oleh aura mengerikan yang meletus dan segera berlutut, seakan-akan mereka telah bertemu dengan raja mereka sendiri. Menghadapi aura mengerikan dari amukan sang bijak agung, mereka bagaikan kelinci putih kecil yang gemetar menghadapi auman singa tua yang marah. Mereka gemetar dan tak bisa bergerak sama sekali. Tubuh mereka kaku, dan tekanan dari jiwa mereka membuat mereka merasa tercekik. Bahkan mereka yang berasal dari sekte Qianzi pun tak terkecuali. Gongyang Yongfeng yang geram sama sekali tidak menganggap mereka penting. Atau mungkin ia sama sekali tidak peduli. Selain murid-muridnya yang tertutup, ia tak lagi peduli pada apapun. Mereka terhanyut oleh momentum ini. Dan itu sungguh mengerikan. Mereka benar-benar ketakutan dan tak bisa membayangkan situasi seperti apa yang dihadapi Ye Xiwen. Karena ia menanggung sebagian besar tekanan. Ye Xiwen bagaikan perahu kecil di tengah badai. Yang tampaknya dapat tenggelam kapan saja. Tetapi dia tetap bertahan dengan gigih. Yang Tingyu, yang berada di samping Ye Xiwen, telah meningkatkan kemampuannya secara ekstrim. Ia siap mati dalam pertempuran. Bahkan di mata sang bijak agung, ia hanyalah seekor semut yang mencoba menghentikan kereta perang berlengan belalang. Namun karena ia memilih untuk datang, ia siap mati. Namun yang tidak disangkanya adalah saat dia mengikuti Ye Xiwen, aura yang tak terbatas dan menakutkan itu lenyap begitu saja di hadapan Ye Xiwen. Namun dia tetap terlihat tenang dan kalem, seakan-akan aura menakutkan itu tidak ada sama sekali. Ada tatapan ngeri yang tak terlukiskan di matanya. Siapakah senior Long yang kebetulan ia temui? Ia adalah seorang resi agung. Bagi mereka, resi agung itu tak diragukan lagi adalah dewa. Bahkan auranya cukup untuk menghancurkan seorang resi agung setengah langkah. Mereka yang berhasil lolos dari resi agung semuanya adalah pahlawan-pahlawan terkenal. Namun, senior Long ini benar-benar mampu melenyapkan tekanan resi agung dengan begitu mudahnya. Apakah dia juga seorang bijak agung?